Salam jumpa lagi. Kali ini kita memasuki materi kita pada perintah ke-8. Jangan bersaksi dusta. Nah, kita melihat apa yang dikatakan di dalam kitab suci mengenai perintah ini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan juga kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Nah, dari dua kutipan ini, yang satu dari Keluaran, yang satu dari Injil Matius, kita membahasnya di dalam beberapa tema. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Rujukannya pada Katekismus Gereja Katolik 2465 sampai 2470. Nah, pertama-tama ditekankan bahwa setiap orang, setiap manusia memiliki kewajiban untuk hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran yang dimengerti, yang dipahami adalah tidak semata mengatakan tentang apa yang benar, atau bukan hanya berkata-kata tentang apa yang baik, apa yang benar, tetapi juga atau lebih jauh dari itu adalah orang menghidupi kebenaran itu. Orang mengerjakan, orang melakukan kebenaran yang ia sendiri meyakini, ia sendiri mempercayainya. Jadi intinya orang berkata benar dan juga bertindak benar. Jadi hidup dalam kebenaran, kita memahaminya seperti begitu. Nah, selanjutnya terhadap kebenaran itu orang perlu mengusahakan, orang perlu mencari, menemukan kebenaran itu. Dan ketika orang menemukan kebenaran itu, kewajibannya adalah untuk mengikutinya, untuk menghidupinya, untuk melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, Alkitab memberikan kepada kita, kitab suci menyatakan kepada kita kebenaran itu. Nah, kita memahaminya sebagai wahyu yang datang dari Allah. Dan wahyu yang datang dari Allah itu termuat baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dan kita meyakini bahwa di dalam diri Yesus Kristus, pewahyuan itu menjadi sempurna. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yesus Kristus dinyatakan secara sempurna kebenaran Allah. Nah, dengan demikian siapa yang mengikuti Yesus dan pengajarannya, tentu saja dengan demikian di dalam hidupnya dia akan jauh dari yang namanya roh kepalsuan, penipuan, dan kemunafikan. Kesesatan itu tidak ada di dalam kamus orang seperti ini. Kepalsuan jauh dari hidupnya, penipuan apalagi, dan juga jauh dari yang namanya sikap kemunafikan. Nah, selanjutnya, tema yang berikut adalah memberi kesaksian tentang kebenaran. Katekismus 2471 2 sampai 2474. Nah, memulai dengan mengingatkan kita akan apa yang dinyatakan dalam Injil Yohanes. Menurut Injil Yohanes, Yesus di hadapan Pilatus menegaskan kedatangannya untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dengan penegasan ini mau katakan bahwa orang yang percaya akan Yesus Kristus harusnya dalam keadaan apapun, dia tidak boleh pernah malu untuk memberi kesaksian tentang apa yang benar. Nah, dalam setiap lingkungan. Jadi,
dalam keadaan apapun, dalam setiap lingkungan, dalam setiap keadaan, orang hendaknya tidak malu untuk memberitakan tentang kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Tuhan. Baik itu lingkungan umum maupun lingkungan privat, diharapkan orang yang mengimani Yesus tidak takut, tidak malu untuk menyatakan tentang apa yang baik, yang benar. Nah, walaupun kesaksian itu atau orang yang hendak memberikan kesaksian itu ada dalam situasi sulit, nah, prinsip yang dipegang di sana adalah orang harus berkorban. Orang harus di sana menghidupi semangat kemartiran. Artinya orang tidak boleh pernah takut, mundur, malu untuk menyatakan tentang kebenaran, walaupun harus berkorban, walaupun harus kemudian mengalami yang namanya kemartiran. Jadi dikatakan kadangkala memberikan kesaksian tentang kebenaran itu dapat menjadi sulit dan dapat membawa penderitaan yang dapat mendorong juga kepada pengorbanan. Kehidupan sendiri berakhir pada kemartiran. Nah, penegasan ini menyatakan kepada kita pentingnya sikap kita terhadap kebenaran. Jadi untuk kebenaran harusnya seseorang tidak pernah boleh mundur, tidak pernah boleh malu, tidak pernah boleh takut. Harus tetap menyatakan apa yang benar, entah itu melalui perkataan, kata-kata, ataupun melalui kesaksian hidup. Nah, selanjutnya dikatakan tentang beberapa pelanggaran atau kejahatan terhadap kebenaran. Nah, dalam Katekismus 2475 sampai 2487. Nah, pada bagian ini hal yang pertama kita lihat dikatakan tentang pelanggaran terhadap kebenaran, ada kesaksian palsu. Selain kesaksian palsu, ada juga sumpah palsu. Kesaksian palsu, sumpah palsu yang kemarin juga kita sempat melihatnya tentang pernyataan jika ya, katakannya, jika tidak, katakan tidak, karena selebihnya berasal dari si jahat. Jadi kesaksian palsu, sumpah palsu yang menggunakan nama Tuhan. Jadi kesaksian palsu, sumpah palsu, kebohongan. Ini pelanggaran terhadap kebenaran. Jadi kesaksian palsu, sumpah palsu, kebohongan yang adalah dosa yang langsung melawan kebenaran. Nah, lalu selanjutnya dikatakan berat atau seriusnya kebohongan sepadan dengan kebenaran yang dirusak pada lingkungan dan kerusakan yang ditimbulkan kepada pribadi. Jadi orang menipu, orang berbohong, kualitas dosanya berat, serius, berat, atau ringan itu tergantung dari kebohongan itu berdampak apa yang dihasilkan dengan penipuan kebohongan itu, dan merusak sejauh mana merusak pribadi yang terlibat di dalam tindakan kebohongan itu. Jadi kalau punya pengaruhnya luar biasa kepada kerusakan pribadi orang, maka bobot dosanya ini tinggi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang juga dikatakan tentang pelanggaran ini yang terkait dengan pribadi orang. Pertama disebutkan tentang penilaian yang sembrono. Nah, ketika mengakui sebagai benar suatu hal di mana tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikannya. Jadi orang tidak punya bukti, tapi memberikan penilaian terhadap orang lain, seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Jadi
ketika mengakui sebagai benar suatu hal di mana tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikannya. Ini yang disebut dengan penilaian sembrono. Lalu selain itu ada juga disebutkan tentang penghinaan. Jadi ketika menyatakan cacat celah dan perilaku yang tidak benar dari seseorang pribadi tanpa memiliki alasan apapun. Jadi orang tidak punya alasan, tetapi orang memberikan celaan, menyatakan cacat celah dan perilaku yang tidak benar dari seseorang pribadi tanpa memiliki alasan apapun. Itu penghinaan. Misalnya orang mengatakan teman saya itu pelacur, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Nah, ini sebuah tindakan penghinaan yang luar biasa. Fitnah, ketika menuduh secara tidak adil seorang pribadi yang merusak reputasinya. Jadi ini juga masuk dalam cerita, mengarang cerita tentang orang yang merusak reputasi orang. Jadi memfitnah orang. Nah, jadi kita sudah lihat beberapa hal tadi dari atas. Pertama, dikatakan tentang kesaksian palsu, sumpah palsu, kebohongan, penipuan itu, penilaian sembrono, penghinaan, fitnah. Hal-hal ini masuk di dalam pelanggaran terhadap kebenaran, kejahatan terhadap kebenaran. Jadi semua kita memperhatikan ini di dalam kehidupan kita. Jangan ini terjadi di dalam diri kita. Nah, terhadap semua hal yang disebutkan itu, untuk kita semua dikatakan setiap dosa yang dibuat melawan kebenaran harus diperbaiki. Saat tidak mungkin memperbaiki secara publik, harus memperbaiki secara pribadi. Jadi prinsipnya, kalau ada dosa, ada kejahatan, sebagai orang beriman, bukan hanya terhadap dosa melanggar kebenaran ini, atau pelanggaran atau kejahatan terhadap kebenaran ini, tetapi dalam situasi apapun ketika orang salah jalan, orang berdosa, orang berbuat salah, hal yang selayaknya seharusnya dilakukan adalah memperbaiki, bertobat. Nah, begitu pula yang terjadi dengan dosa, pelanggaran, kejahatan, melawan kejahatan ini. Nah, selanjutnya, penghormatan terhadap kebenaran. Kebenaran harus senantiasa dihormati, tetapi dalam mempraktikkan kasih, tanpanya bukanlah kebenaran. Praktek kasih dalam lingkup ini mengaktualisasikan, pertama dalam kebijakan komunikasi. Jadi dalam kebijakan komunikasi harus memperhatikan ini, soal kebenaran ini, tapi kebenaran itu diwarnai dengan yang namanya kasih. Selanjutnya dalam kebijaksanaan informasi yang harus mengikuti kebaikan pribadi dan kebaikan umum. Jadi tentang informasi, kebijakan informasi dalam misalnya dalam media komunikasi sosial, misalnya apa yang dibuat tidak hanya demi kebaikan banyak orang, kebaikan umum, tetapi juga memperhatikan kebaikan pribadi-pribadi. Jadi jangan sampai orang menekankan tentang kebaikan umum, kebaikan bersama, lalu melupakan tentang penghormatan terhadap pribadi-pribadi. Jadi harus seimbang antara kebaikan pribadi-pribadi dan kebaikan umum. Lalu selanjutnya dalam pembelaan kehidupan pribadi, padanya setiap orang memiliki hak. Jadi martabat pribadi itu
harus diperhatikan di dalam kebijakan-kebijakan informasi, kebijakan komunikasi yang dibuat. Nah, lalu dalam skandal yang harus senantiasa dihindari. Jadi pemberitaan atau apa yang diwartakan, apa yang disiarkan harusnya menjauhkan dari yang namanya skandal ini. Dalam skandal yang harus senantiasa dihindari. Lalu kemudian perlu diingat bahwa dalam sebagai orang yang profesional itu kadangkala memang ada hal-hal yang tidak bisa untuk diinformasikan, tidak bisa untuk disampaikan. Akan tetapi dalam situasi tertentu karena alasan yang serius, orang dapat menyebarkan informasi yang mungkin masuk dalam kategori rahasia. Jadi hanya bisa diinformasikan kalau memang keadaan menuntutnya demikian. Dikatakan dapat menyebarkan ketika mempertahankan rahasia atas apa yang ia tahu dapat menyebabkan bahaya yang besar bagi mereka yang dikomunikasikan, untuk mereka yang diterima dan komunitas sendiri. Jadi misalnya kita bayangkan ada tentara yang mendapatkan informasi bahwa esok mereka akan menghancurkan komunitas tertentu, lokasi tertentu. Dan ia tahu bahwa di lokasi itu masih banyak orang tinggal di sana. Tapi perintah dari atasan adalah esok tempat itu harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Nah, dan ini berita informasinya rahasia hanya untuk mereka. Tetapi misalnya malam itu satu tentara merasa terganggu karena ini menyangkut nyawa orang. Menyangkut nyawa orang, banyak orang yang tinggal di sana. Maka misalnya malam itu dia berusaha semampu dia untuk memberitahukan informasi itu. Misalnya dengan memberitahukan bahwa malam ini juga kamu harus tinggalkan tempat itu, mencari tempat lain untuk tinggal. Karena esok kami akan menghancurkan tempat tinggalmu. Nah, informasi macam begini itu masuk dalam kategori ini. Dapat menyebarkan ketika mempertahankan rahasia atas apa yang ia tahu, dapat menyebabkan bahaya yang besar bagi mereka yang dikomunikasikan. Jadi maksudnya dalam situasi ini orang profesional dan seorang tentara harusnya profesional. Dia tidak boleh memberitahukan informasi dari apa yang dikatakan oleh pimpinannya. Tetapi karena situasi yang serius menyangkut keselamatan nyawa orang, dia memilih untuk dalam arti tertentu membangkang dari pimpinannya untuk memberitahukan kepada mereka yang esok menjadi sasaran penghancuran itu. Lalu selanjutnya berbicara tentang pengakuan dosa. Dalam rahasia pengakuan yang harus dipertahankan dalam setiap kasus dan tidak pernah boleh disebarkan. Jadi seorang imam yang menerima pengakuan dosa dari umat tidak pernah boleh menceritakan, tidak pernah boleh menyiarkan apa yang menjadi pengakuan dari umatnya. Jadi ini sungguh-sungguh menjadi rahasia si pengaku dengan imam yang diakukan dosanya itu. Nah, lalu yang terakhir menghormati kepercayaan. Jadi berbicara tentang orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam selalu memperjuangkan kebenaran, ini menyangkut kepercayaan juga. Sekali kita tidak benar, sekali kita suka menipu, maka orang kemudian tidak lagi mempercayai kita. Nah,
Selanjutnya lebih khusus berbicara terkait dengan penggunaan sarana-sarana komunikasi sosial. Kita semua sadari bahwa sarana komunikasi sosial memiliki peran yang mendasar dalam memberikan informasi, dalam mempromosikan kebudayaan, tapi berperan juga di dalam pembentukan pribadi. Prinsipnya, alat komunikasi itu atau sarana komunikasi itu dapat melayani pribadi tetapi juga adalah pelayan komunitas, kebaikan bersama, kesejahteraan umum. Nah, jadi komunikasi yang disampaikan oleh media, sarana komunikasi, ingatlah bahwa dia melayani baik pribadi maupun komunitas. Jadi, apa yang diwartakan, apa yang disiarkan, harusnya, apa yang dikomunikasikan, harusnya selalu dipertimbangkan. Di sini dikatakan tentang kebaikan umum dan harus senantiasa apa yang benar dan integral, menyeluruh. Nah, oleh karena itu selanjutnya dikatakan bahwa pemberitaan atau komunikasi dari sarana media komunikasi itu tidak boleh bebas nilai. Karena itu hukum moral itu menjadi penting di sana. Hak-hak dan martabat pribadi yang terlibat, baik yang mengkomunikasikan maupun yang mendengar, atau dalam bahasa komunikasi ada komunikator dan komunikan, kedua-duanya itu harus memperhatikan ini. Ada hukum moral menyangkut komunikasi yang harus dilihat, hak-hak dan martabat pribadi tidak boleh dilanggar dalam pemberitaan itu. Prinsipnya adalah media komunikasi itu melayani baik pribadi-pribadi maupun komunitas. Dia menyangkut pribadi, menyangkut kebaikan bersama, itu peran dari media komunikasi. Ketika dia menyiarkan hal yang merusak pribadi orang atau menciptakan perselisihan misalnya, atau menciptakan kekacauan, maka itu bukan lagi media komunikasi sosial. Harusnya media komunikasi sosial ada untuk membantu pribadi-pribadi dan membantu komunitas-komunitas untuk semakin baik dari hari ke hari. Nah, ingatlah pula bahwa di dalam media komunikasi itu dia gagal untuk menyebarkan apa yang membantu pribadi-pribadi. Kadangkala media komunikasi itu menyebabkan orang jatuh dalam kecanduan tertentu. Dan kecanduan itu membuat orang untuk tidak lagi atau tidak mampu menciptakan dirinya sebagai pribadi yang baik. Misalnya konten tentang pornografi. Orang yang kemudian melihat terus-menerus konten-konten yang ada di internet, misalnya pornografi, lama-lama orang kecanduan. Atau pada zaman kita sekarang, orang yang game kan pada dirinya adalah netral. Akan tetapi, kalau kemudian dipromosikan sedemikian rupa dan orang kemudian terlibat di sana, lama-lama lupa semuanya hanya main game, maka dia kemudian dibawa kepada situasi yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi waktu untuk hal lain, hanya waktu digunakan sepenuhnya untuk main game misalnya. Ini kecanduan. Maka dalam situasi seperti ini diharapkan agar orang tetap mengasah atau melestarikan, memelihara suara hati. Jadi orang harus menjaga suara hatinya agar kemudian dia bisa memiliki suara hati yang baik, suara hati yang dewasa yang membantu dia
untuk mampu dari hari ke hari memutuskan senantiasa apa yang terbaik atau yang harus dipilih untuk hidupnya. Dalam lebih khusus lagi dalam menggunakan media-media yang ada atau dalam menerima konten-konten, informasi-informasi, komunikasi-komunikasi yang ada di dalam media komunikasi. Nah, selanjutnya pada bagian akhir dijelaskan tentang kebenaran terkait dengan keindahan dan seni suci. Nah, keindahan dan seni suci itu juga mau katakan memiliki kebenarannya sendiri pada dirinya. Keindahan dan seni suci. Nah, jadi katakan sebagaimana semua talenta juga seni harus dibuat tersedia bagi komunitas. Nah, paragraf ini amat menarik untuk kita lihat. Secara khusus seni suci untuk menjadi benar dan indah, jadi ini penting. Secara khusus seni suci untuk menjadi benar dan indah harus membangkitkan dan memuliakan misteri Allah yang hadir dalam Kristus dan memimpin orang beriman kepada meditasi, pemujaan kepada Allah, dan kepada cinta akan Allah Sang Pencipta dan Penyelamat. Sesungguhnya orang Kristen percaya bahwa Allah adalah keindahan yang agung dari kebenaran dan cinta. Jadi kebenaran terkait dengan kita lihat dalam judulnya ini dikatakan kebenaran, keindahan, dan seni suci. Nah, keindahan dan seni suci itu menjadi benar. Katakan kalau ia mampu membangkitkan dan memuliakan misteri Allah yang hadir dalam Kristus dan memimpin orang beriman kepada meditasi, pemujaan kepada Allah, dan kepada cinta akan Allah Sang Pencipta dan Penyelamat. Jadi contoh kecilnya begini, ketika kita melihat lukisan yang rohani, lukisan entah itu patung Bunda Maria atau patung Yesus, salib Yesus. Ketika kita melihat itu dan pandangan kita, pikiran kita terarah kepada Yesus misalnya yang menderita atau Yesus yang digambarkan dengan patung itu dikatakan persis di situ itu seni suci yang adalah benar, indah. Karena apa? Dia memiliki kriteria ini, membangkitkan dan memuliakan misteri Allah yang hadir dalam Kristus dan memimpin orang beriman kepada meditasi. Jadi misalnya kita melihat sebuah gambar, orang mengatakan itu gambar suci. Tetapi yang kita pikirkan, gambar itu membuat kita pikirkan tentang hal yang kotor. Itu artinya dipertanyakan. Benar tidak? Dia ini menjadi seni suci. Nah, tentu kita tidak pernah mengalami yang namanya ketika semua patung yang ada di dalam gereja misalnya, tidak pernah patung-patung itu mengantar kita untuk berpikir tentang hal yang jelek. Semua patung biasanya mengantar kita, atau paling kurang ketika kita melihat patung itu kita mengenal, oh patung ini adalah santo ini. Kalau kita tidak sampai meditasi bermenung lebih jauh, paling kurang patung itu mengantar kita untuk mengenal satu orang suci dalam gereja misalnya. Kalau itu terjadi maka seni suci ini menjadi seni suci yang benar dan indah. Itu maksudnya. Oke, baik. Sekian dulu materi untuk kita pada hari ini. Semoga materi ini semakin sedikit membantu semuanya untuk mendalami perintah ini. Jangan bersaksi dusta. Jadi ingat, jangan bersaksi dusta. Itu artinya kita hendaknya mencintai kebenaran, dan kita mencintai kebenaran tidak hanya melalui kata-kata kita. Ingat, tidak hanya melalui kata-kata kita, tetapi lebih dari itu juga harus melalui tindakan kita.
kita menghidupi kebenaran melalui kata dan tindak kita. Ciao, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.